Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Oke. Muhammad Nasir, silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu agama dan kemudian kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Iya. Ini Adi Saputra. Hasan Fikri. Amanda. Sandi. Sakitapan. Anissa. Hadir Pak. Desi Mulyana. Hadir Pak. Dinda. Hadir Pak. Domingus. Eri Rahmawati. Sakit. Sakit. Ya. Ina Maria. Sakit. Islamiati. Marjiati. Rekomendasi Marjiati. Sakit. Mimi Angliani. Hadir Pak. Miratu Soleha. Hadir Pak. Muhammad Ilham. Mana Muhammad Ilham? Hadir Pak. Utmaina. Hadir. Naila. Hadir. Novita Angliani. Sakit. Muhammad Bima. Alfa. Muhammad Abu Rijal. Hadir. Hayatul Nufus. Hadir Pak. Muhammad Nasir. Hadir. Oke, untuk materi hari ini terkait dengan penyusunan tentang proyek kesehatan. Ini kalian akan diberikan tugas ya terkait observasi di lapangan tentang imunisasi ya. Sebelum itu saya memberikan beberapa video terkait imunisasi. Pentingnya imunisasi ya. Halo Ibu Bapak, tahu nggak sih apa itu imunisasi? Imunisasi Imunisasi adalah suatu upaya menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap penyakit. Oke, ini imunisasi ya. Imunisasi. Ada yang coba dibaca satu orang? Imunisasi adalah suatu upaya menimbulkan atau meningkatkan kelebihan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Ya, ini imunisasi itu ya suatu upaya yang meningkatkan kekebalan tubuh ya, sehingga tidak terserang oleh penyakit Penyakit. Tujuan program imunisasi yaitu menurunkan angka kejadian penyakit dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi TD3N. Apa sih manfaat imunisasi? Manfaat imunisasi 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, dan kedua, melindungi bayi dari berbagai penyakit di masa yang akan datang. Tahu nggak sih Bunda, apa saja jenis imunisasi yang didapatkan oleh anak kita? Imunisasi yang didapatkan berupa hepatitis B,
ya. Ini jenis-jenis imunisasi ya. Jenis-jenis imunisasi. Ini hepatitis B ya. Ini mencegah penyakit hepatitis B. Ini biasa diberikan. Ada yang tahu? Biasa diberikan pada usia. Ada yang tahu ini? Perburuan. Apenol. Ini diberikan ini ya 24 jam 24 jam pasca melahirkan ya. Ini pas habis melahirkan langsung diberikan. Biasanya ada vitamin K sama Apenol ya. Ini imunisasi untuk pencegahan hepatitis B. Ini SCP. Ini pencegahan penyakit sesak nafas akibat bakteri pneumococcus. Ini diberikan pada usia berapa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Coba. PCP. Ada usia berapa kalau PCP? Coba. Usia 2 bulan. Ini diberikan pada usia 2 bulan ya. 2 bulan sampai berapa? 12 bulan. T ini PCP diberikan pada usia 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan sampai 12 bulan. Ini kalau BCG apa? BCG di usia 1 Bulan dari sampai bulan. sampai 3 bulan. sampai berapa? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun ya. Tapi kalau di imunisasi 1 sampai 3 bulan aja ya. Oke, ini ya terkait Imunisasi BCG mencegah penyakit tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC. Imunisasi PCV mencegah penyakit sesak napas dan radang otak dari bakteri pneumococcus. Imunisasi polio dan IPV. ini jenis imunisasi lengkap ya, polio dan IPV. Ini diberikan pada usia berapa ini? Untuk mencegah penyakit polio dan kelumpuhan. Coba ada yang bisa memberikan pendapat ini? Memberikan jawaban terkait polio dan IPV. Usia berapa polio? Ayo, 3 bulan sampai berapa? Usia 2, 3 sampai 4 bulan. Oke, 2 sampai 4 bulan ya. Ini polio dan IPV. DPT 3 bulan sampai berapa? Ini DPT itu banyak loh. DPT 1, DPT 2, DPT 3 ya. Oke, sebagainya. Ini diberikan pada usia berapa DPT? Kalau DPT 1 usia 2 bulan. Usia 2 bulan. 2 bulan. DPT 2 berapa? 3 bulan. 3 bulan. Kalau HP sama HIV ini berapa? Sama ya. Ini sama diberikan semuanya ya pada saat imunisasi. Ini rotavirus pencegahan penyakit biar berat ya. Ini campak dan rubella. Ini campak diberikan pada usia 8 bulan sampai berapa? Coba ada yang bisa? Ini berkaitan dengan tugas ini ya, tugas kalian di lapangan tentang observasi terkait dengan imunisasi ya, proyek imunisasi. Campak dan rubella pada usia berapa? 9 bulan. 9 bulan sampai 5 sampai 7 tahun. oke. Berapa kali yang diberikan untuk campak ini? 1 sampai berapa kali? 1 sampai 3 kali ya.
bisa sampai 3 kali ya. Ini akan yang menjadi tugas kalian ya pada saat membuat penyusunan proyek kesehatan yang terkait dengan imunisasi. Ini ya, kita akan bahas di pembahasan di PPT kita. Tapi kita ini lihat dulu videonya ya. Yaitu mencegah penyakit polio dan juga kegemukan. Imunisasi DPT, HBI, mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk kerja, dan juga tetanus. Imunisasi rotavirus, mencegah penyakit akibat diare berat. Dan imunisasi campak rubella, mencegah penyakit campak. Role pemberian imunisasi pada bayi 0 sampai 11 bulan dan pada balita 12 sampai 23 bulan. Oke, ini ya, ini jadwal pemberian imunisasi. Ini pada satu lapangan kalian ini observasi ya terkait dengan jadwal pemberian imunisasi. Nah, kalian catat ya imunisasi apa yang ada pada saat kegiatan program imunisasinya. Ya, ini balita 12. Perhatikan ya. 24 jam pertama setelah persalinan atau 0 sampai 7 hari, bayi mendapatkan imunisasi hepatitis B0 atau HB0. Usia 1 bulan, bayi mendapat imunisasi BCG polio tetes 1. Usia 2 bulan, bayi mendapat imunisasi DPT HB-1. Oke, ini yang kita bahas tadi ya terkait imunisasi untuk 2 bulan. Imunisasi apa aja sih? Ini terkait dengan DPT ya atau HB, HB1 dan polio. Ini berupa tetes ya, tetes sampai Polio tetes 2 atau OPV2, PCV1, dan MV1. Usia 3 bulan, bayi mendapat imunisasi DPT, HB2, polio tetes 3 atau OPV3, PCV2, dan MV2. Usia 4 bulan, bayi mendapat imunisasi DPT, HB3, polio tetes 4 atau OPV4, polio suntik 1 atau IPV1, dan RT3. Usia 9 bulan, bayi mendapat imunisasi campak rubella dan polio suntik 2 atau IPV2. Usia 12 bulan, bayi mendapat imunisasi PCV3. Dan di usia 18 bulan, mendapatkan imunisasi DPT HB4 atau DPT lanjutan dan imunisasi campak rubella atau campak lanjutan. Lalu, apa yang terjadi jika anak kita dan kecil tidak pernah diimunisasi? Pastinya, semua penyakit yang ada di sini bisa menyerang anak kita. ya ini ya, ini dampak ketika bayi itu tidak diimunisasi ya. Ini akan diserang beberapa penyakit ini ya, contohnya hepatitis B, TBC, difteri, tetanus, dan lain-lain ini ya terkait penyakit ini ya. Ini bisa dicegah dengan imunisasi ya. Tadi ya sudah dijelaskan tinggal Anak yang tidak diimunisasi atau yang tidak lengkap imunisasinya tidak akan memiliki. Oke, ini ya, ini yang berkaitan dengan tugas kalian, tugas di lapangan ya. Ini terkait imunisasi. Ini biasanya kalau yang tidak diimunisasi diberikan edukasi ya, diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika tidak diimunisasi itu maka akan rentan ya, akan rentan terkena penyakit. Oke. Yang tidak diimunisasi atau yang tidak lengkap imunisasinya tidak akan memiliki kekebalan sempurna, jadi rentan terkena berbagai penyakit tadi. Anak jadi gampang menderita sakit, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kecacatan. Selain itu juga, Oke, ini ya, ini akibat tidak mengimunisasi ya. Ini akan dampak sakit, kecacatan,
Dan ini sumber penularannya. Jadi yang tidak mengimunisasi anaknya maka apa? Maka akan tertular kepada bayi yang lain ya. Iya. Mereka menjadi sumber penularan bagi anak yang lain. Adapun manfaat dari anak yang imunisasi lengkap adalah akan terlindungi dalam jangka panjang sehingga anak selalu sehat dan Oke, ini dampak panjangnya ya. Dampak panjang ketika sudah diimunisasi ya, bahwa ini akan terlindungi ya dari beberapa penyakit yang sudah dijelaskan sebelum ini ya, video sebelumnya. Ini sehat ya dan juga kuat. Makanya penting bagi anak kita imunisasi sedari bayi karena banyak bakteri dan virus kita mudah menular ke anak, apalagi buat yang belum diimunisasi. Walaupun anak kita terpapar penyakit-penyakit tadi, jika sudah diimunisasi lengkap, gejalanya jauh lebih ringan dan tidak berbahaya. Ayo, imunisasi lebih lengkap di fasilitas kesehatan terdekat. Oke, lihat videonya. Oke, itu video tentang gambaran umum imunisasi ya. Imunisasi. Tadi ada yang bisa menjelaskan tentang apa sih itu imunisasi? Ada yang bisa menjelaskan dari video ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya meningkatkan kekebalan tubuh. Ya. Tadi ada beberapa imunisasi ya. Jenis imunisasi apa aja? Ada Pertama HB0 ya. Ini diberikan pada usia 0 ya. 0 bulan. Sama ya, biasanya akan sama ini vitamin K. Kalau untuk 2 bulan ke ini DPT ya. Ini DPT sama DPT Oke, nah saya ingin mendengarkan dari teman-teman mahasiswa ini kesimpulannya apa dari video yang sudah dijelaskan supaya kalian nyambung nih terkait penyusunan program proyek kesehatan yang ya proyek terkait imunisasi. Coba, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa imunisasi itu penting ya. Imunisasi itu penting untuk menghindari penyakit ya. Yang kedua apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, misalkan ya. Yang kedua apa? Kesimpulannya, jika tidak imunisasi maka akan sakit, kecacatan, ini ya akan terjadi ini ya akan gampang sakit ya. ya Pak, Gampang sakit kecacatan, dan sumber kekebalan. serta ini sumber ya. Misalnya ketika anak satu tidak diimunisasi dan yang satunya diimunisasi, yang tidak diimunisasi ini akan rentan ya terkena penyakit dan akan menular kepada yang sudah diimunisasi ya. Yang ketiga apa? Adapun manfaat jangka panjang imunisasi yaitu terlindungi, sehat dan bugar. Oke, itu ya. Terus apa lagi? Ya, ini tugas kalian. Ini akan berkaitan dengan tugas kalian ya. Observasi terkait imunisasi. Ini tugasnya. Ntar saya berikan ya tugasnya untuk. Coba dicatat tugasnya. Tugasnya mengobservasi ya terkait proyek ataupun program imunisasi di kabupaten dan kota. Ini dijadikan 2 kelompok ya. Kelompok satunya di Kabupaten Bima dan kelompok 2 di Kota Bima. Ya. Dan aturannya kalian harus ini ya memilih
wilayah terpencil yang ada di kabupaten maupun kota ya. Iya. Karena itu sangat rentan sekali ya, karena banyak yang terkait dengan edukasinya, belum ini terkait budayanya, ini yang sangat diperlukan. Hampir di puskesmas mau terpencil. Oke, terserah ya kalian, yang terpenting kalian wilayah terpencil ya. Iya. Oke. Sebelum kalian turun lapangan, saya akan memberikan cara penyusunannya. Iya. Cara penyusunan proyek kesehatan. Dulu ya. Oke. Oke, kita akan masuk di materi ya. Materi terkait penyusunan laporan proyek ya. Laporan proyek program apa? Program imunisasi. Ini ya. Ini ada beberapa penyusunan itu, mulai dari latar belakang sampai Kesimpulan. bentar ya. Ini ada penyusunannya. Coba diperhatikan ya. Walaupun lagi siang-siang begini, kalian harus tetap semangat ya. Ini CPMK-nya ya. Ini mahasiswa mampu menyusun ya. Ini menyusun apa? Menyusun laporan ya. Laporan hasil dari observasi kajian tentang Imunisasi. Dan mempresentasikan ya, mempresentasikan laporan ini laporan kalian kan ini ya, kelompok 1 di kabupaten, kelompok 2 di kota. Jadi kalian memilih ya masing-masing, memilih daerah mana yang mau ini, terus analisa ya, ada beberapa analisa dari hasil observasi kalian. Ini ya, harus penulisannya harus sistematis ya. Ini sistematis saya akan menjelaskan di materi selanjutnya. Nih, tugasnya apa? Tugasnya mengidentifikasi masalah imunisasi di lapangan. Ini pendahuluan. Laporan proyek merupakan komponen ya, komponen penting yang digunakan di berbagai bidang, khususnya ini ya, khususnya di bidang kesehatan. Ini berupa ini ya, untuk kegiatan lapangannya, mulai dari apa yang dilihat dari sarananya, apakah sarana imunisasi ini layak atau tidak. Ini ya, perhatikan. Ini dokumentasikan. Ini ya, sarana itu ada yang tahu sarana? Sarana kegiatannya. Kegiatan itu bersih atau tidak? Karena ini kan berkaitan dengan imunisasi ya, harus bersih dari kontaminasi bakteri ya. Ini dokumentasi. Jangan lupa ya, ini kalian turun di lapangan, mendokumentasikan kegiatan yang ada di lapangan, kegiatan imunisasinya ya. Ini evaluasi. Ini evaluasinya. Evaluasi bagaimana, apakah sesuai nggak dengan teori yang kita pelajari hari ini, dengan yang ada
di lapangan. Ini barunya observasi. Ini kalian biasanya turun di lapangan diimunisasi sama siapa aja kira-kira? Sama KD ya? Oke, biasanya kalau turun di program imunisasi itu ada dari pihak puskesmas ya, puskesmas, kader ya. Kader ini yang melakukan kegiatan program imunisasi. Oke, sebelum memasuki materi inti ya terkait dengan program penyusunan proyek kesehatan tentang imunisasi. Ini apa yang dimaksud dengan laporan proyek? Ada yang tahu? Laporan itu apa sih? Berarti hasil observasi yang di lapangan terus apa lagi? Terus dirumuskan terus apa lagi? Ayo. Terus dibuatkan laporan ya, dibuatkan laporan ya, laporan hasil dari observasi. Ini biasanya kalian ini ya membuat laporan terkait imunisasi mulai dari latar belakang sampai ini tujuan penyusunan laporan proyek. Apa ini tujuannya? Menyampaikan hasilnya. Oke, ini ya tujuannya observasi terkait imunisasi. Apa sih tujuan dari imunisasi? Ya. Ini sistematika. Sistematika ini kita akan bahas di ini ya. Ini latar belakangnya. Laporan proyek merupakan komponen penelitian yang dijelaskan luas ya, bidang termasuk pendidikan kesehatan. Ini sudah dibahas tadi ya. Ini laporan proyeknya. Ini laporan proyeknya. Dokumen tertulis yang lengkap dan sistematis yang mengenai seluruh kegiatan proyek, mulai dari latar belakang, tujuan yang mulai sampai evaluasi kegiatannya. Ini dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Oke, ini laporan proyeknya. Kalian harus ini ya membuat dokumen. Dokumen ini berupa laporan kalian ntar ya. Laporan untuk minggu depan. Minggu depan mempresentasikan hasil dari observasi. Mulai dari latar belakang, tujuannya, metode, sampai evaluasi kegiatannya. Oke. Masih semangat? Masih semangat ya, walaupun kita lagi kuliah siang-siang begini ya. Siap, Pak Ustaz. Oke. Ini laporan kalian ya. Oke, ini pengertian menurut para ahli ya, bahwa laporan proyek itu merupakan sarana ya, sarana komunikasi yang formal sehingga kalian diskusinya menyampaikan informasi ya, informasi yang sudah kalian sudah diobservasi terkait sebuah proyek dan mendapatkan hasilnya. Ini dibaca sendiri ya tentang menurut para ahli yang lain. Ini tujuan dari laporan proyek ya. Ini tadi sudah dijelaskan
sertifikat terkait dengan proyek. Ini mendokumentasikan seluruh proses ya. Mendokumentasikan seluruh proses. Bahwa kalian kita mendokumentasikan ya, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan awal apa yang kalian ini dokumentasikan. Berarti persiapannya ya, persiapan pada saat imunisasi. Terus apa lagi? Di pertengahannya apa yang dilakukan? Mengamati ya, mengamati apakah kegiatan imunisasi ini berjalan lancar atau tidak, sesuai nggak dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ya, melalui puskesmas. Ini namanya yang ke evaluasinya. Evaluasi kira-kira apa? Habis di pertengahan, terus akhirnya apa? Akhirnya berarti evaluasi ya. Evaluasi kalian harus bikin evaluasi. Apakah kegiatan ini berjalan sesuai apa yang sesuai dengan rencananya? Ini kita bisa amati. Ini menyampaikan hasil dan capaian. Ini mengkomunikasikan pencapaian proyek kepada stakeholder, manajemen dan pihak yang terkait. Kalau ini kita menyampaikan hasil itu lebih ke wawancara ya, wawancara, laporan, presentasi. Berarti presentasi ya, berarti mempresentasikan hasil dari apa? Dari observasi. Siapa yang pernah melakukan observasi terkait imunisasi di mata kuliah yang lain ada? Ada. Ada. Di mata kuliah yang lain ada. Ada. Oke, ada ya. Oh ada. Iya Pak, kemarin. Kira-kira gambaran umumnya gimana? Kita turun ke puskesmas. Iya. Mana ada yang pernah mengikuti program imunisasi? Nah, coba diceritakan satu orang. Coba Dina ceritakan. Jadi pada saat kami melakukan observasi itu mengamati apa saja sih yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kader mengenai imunisasi bayi. Yang pertama itu bayi akan Yang pertama itu Oke, boleh ditambahkan. yang pertama itu ibu bayi atau balita menyimpan nomor antrian terlebih dahulu. Selanjutnya ibu bayi memberikan buku kepada kader posyandu. Selanjutnya bayi ditimbang oleh kader. Selanjutnya diukur tingginya berapa. Selanjutnya bayi diukur kepalanya berapa sentimeter. Terus bayi diukur lengannya besar berapa dan panjang berapa. Oke, berikan aplaus untuk teman. Berarti ini ya, berarti kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi di lapangan? Ada. Ini ada ya, jelas ada ini. Kalian akan memberikan laporan ya tentang solusinya apa yang dari kendala yang ada di lapangan. Ini bentuk pertanggungjawabannya ya. Ini tadi biasanya di sebuah proyek itu ada bentuk pertanggungjawabannya, mulai dari awal kegiatan, mulai dari perencanaan kegiatan, terus organisasinya dan lain-lain. Ini karena ini berkaitan dengan anggaran biaya ya, anggaran biaya PAP tentang apa? Tentang pelaksanaan proyek ya, proyek ataupun program imunisasi.
bahan dan evaluasi ini tadi ya sudah dibahas secara umum. Evaluasinya itu menyediakan data ya dan informasi yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program kesehatan serta menjadi referensi perbaikan evaluasi pada saat melakukan kegiatan yang akan datang ya. Melakukan kegiatan yang akan datang. Misalnya nih contohnya bahwa contoh misalnya di Kabupaten Bima banyak yang tidak mau imunisasi anaknya. Itu kan menjadi kendala ya. Menjadi kendala itu dijadikan evaluasi. Apa yang kita lakukan? Berarti yang dilakukan adalah apa? Berarti mengedukasi tentang apa? Tentang imunisasi ya. Berarti imunisasi, bahwa imunisasi adalah apa? Imunisasi dapat mencegah penyakit ya. Bagaimana kalau terkendala dengan budayanya? Biasanya di masyarakat Bima ini, kalau di kabupaten ya, nggak tahu kalau di kota. Di kabupaten itu banyak ini ya, bertentangan dengan budaya. Itu kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Misalnya nih di daerah A, di Kabupaten Bima, terkendala dengan budayanya, bahwa budaya ini tidak perlu imunisasi ya, karena bertentangan dengan budaya itu. Apa yang kita lakukan? Kira-kira apa ini? Oke, itu luar biasa. Berikan aplaus untuk teman-teman. Iya, kita ada kendala seperti itu. Pendekatannya melalui stakeholder ya, stakeholder. Bagaimana pendekatan kepada ketua adatnya misalnya. Ini ketua adat itu kita berikan pemahaman ini tentang imunisasi, bahwa imunisasi ini penting untuk pencegahan ini penyakit ya. Oke, saya rasa sudah paham semua ya terkait dengan imunisasi. Oke. Kira-kira istirahat 2 menit ya, baru kita lanjut. Istirahat 2 menit ya. Oke, waktu istirahatnya sudah ya. Jadi kita istirahat 2 menit. Kita lanjut ya. Oke, ini tujuan laporan proyek ya. Tadi sudah dijelaskan. Memberikan informasi yang jelas ya tentang penyajian data dan fakta secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu proyek ya. Ini kalian harus memberikan tujuan dari laporan proyek ini ya. Referensi proyek menjadi acuan ya pembelajaran yang berada dalam perencanaan. Ini tujuan dari kalian apa ini ya, tujuan saya memberikan tugas kepada ini ya mahasiswa ya, untuk melatih kemampuan ya, jadi kemampuan analisis tentang imunisasi ya, serta penulisan ya, bagaimana kalian membuat suatu laporan yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah kalian tulis. Karena sebentar lagi kan kalian semester 6 ya, sebentar lagi kalian akan menghadapi penulisan kalian tulisnya apa? Proposal ya, proposal skripsi maupun laporan magang ya. Kalian dilatih di sini ya, dilatih bagaimana kemampuan kalian menganalisis sesuatu yang ada di lapangan. Ya, ini tujuan dari saya memberikan program imunisasi ini ya. Oke, yang keempat ya, menyediakan data dan bukti pendukung. Ini ya, ini kalian harus jeli ya dalam menyediakan data dan bukti pendukung.
Jangan kalian hanya turun di lapangan hanya melihat aja tanpa menganalisis lebih dalam yang terkait dengan kegiatan program Indonesia Mobilisasi. Oke, masih fokus? Ya. Oke, tahan dulu ngantuknya ya. Biasa kalau siang-siang begini pasti ngantuk. Oke, kita sudah masuk di inti ya, inti dari pembahasan yang kita bahas pada debat sebelumnya. Ini terkait dengan sistematika laporannya. Bagaimana kalian menyusun suatu hasil laporan ya, laporan terkait dengan program imunisasi ya. Ini bagian awal ya, bagian awal itu harus ada halaman judul ya, halaman judul, mengidentifikasi proyek dan penyusunan. Ini harus judulnya. Judulnya apa kan ya? Kira-kira nih. Misalnya judulnya mengidentifikasi atau mengobservasi kegiatan program imunisasi di desa A, di kabupaten maupun kota ya. Ini penyusunannya, menyusun kata pengantar ya. Ini dia. Kalian harus membiasakan penulisan secara sistematika ya. Nah ini berkaitan dengan sebentar lagi kalian masuk ini ya. Kata pengantar ya. Adaptasi. Ini gambaran singkat bagian observasi ya. Ini jangan lupa data isi ya, data isi dari A sampai Z. Ini bagian isi. Ini bab 1 itu biasanya isinya apa kira-kira kalau dibuat di makaluan. Pendahuluan membahas tentang latar belakang ya. Latar belakang berisi tentang ada yang bisa menjelaskan latar belakang itu apa? Sesuai materi yang akan dibahas. Iya, ini latar belakang itu biasanya kalau di sistematika penulisan laporan itu biasanya dia ini ya memakai bidang-bidang terbalik ya. Ini membahas secara umum tentang imunisasi. Terus ini data dari Kemenkes. Data dari Kemenkes bahwa di Indonesia ini angka yang tidak imunisasi ini masih tinggi ya. Ini yang kedua data dari Kesda, ada yang kesehatan daerah ya. Terus dinas kesehatan kota maupun kabupaten. Terus apa lagi? Di sini baru rinci ya. Akan permasalahan tujuan kalian ini apa? Biasanya ada di bawah ini. Tujuan bahwa berdasarkan data Kemenkes data Kesda dan lain-lain ini bahwa saya mengambil observasi ini tujuannya ini. Berarti melihat apakah program imunisasi ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Oke, ini ya, ini gambaran umum. Ini gambaran umum proyek ya. Ini rumusan masalah ya. Ini harus membuat rumusan masalah ya. Ini dan tujuan. Tujuan kalian observasi ini apa? Tadi sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya. Yang kedua, gambaran umum ya. Gambaran umum proyek. Ini proyek apa? Proyek imunisasi. Ini pelaksanaannya ya. Coba diperhatikan, karena ini sangat penting ya untuk laporan kalian jika kalian sudah selesai observasi. Ini pelaksanaannya, ini pelaksanaan yang berkaitan di lapangannya, bagaimana pelaksanaan kegiatan, mengamati dan lain-lain. Pelaksanaannya di mana? Biasanya ada bahwa pelaksanaannya ada di daerah
kawasan apa, di daerah apa. Bab 4 ya tentang hasil dari pembahasan. Jadi yang masuk di intinya ya, bahas tentang program imunisasi ya, imunisasi yang ada di lapangan. Hasil dari observasi berarti hasilnya ini ya. Dari observasi berarti pembahasan ini panjang lebar ya. Ini akan dibahas di dua kelompok ini ya, dua kelompok. Terus apa penutupnya? Penutupnya ini ada kesimpulannya, kesimpulan bagaimana kalian menyimpulkan kesimpulan dari hasil observasi ya. Dan saran ini biasanya dipakai untuk ini ya, saran untuk kegiatan misalnya di daerah A. Jadi sarannya apa nih yang kurang dari mahasiswa ya? Kira-kira apa? Ini sarannya, misalnya puskesmas harus on time lagi nih terkait waktunya biar kegiatan itu berjalan secara efektif ya, nggak kesorean, karena ini kan mengganggu ini ya kegiatan yang ada di masyarakat ya. Karena masyarakat kan punya kegiatan yang lain. Oke, ini bagian akhir ya, jangan lupa ini bagian terakhir ini kalian harus membiasakan ya, tulis kalian tulis ini ya ataupun laporan proyek. Daftar pustaka itu sangat penting ya. Ini menjadi bahan referensi kalian ketika kalian membuat suatu laporan ya. Nah, sumber referensi itu harus sesuai dengan misalnya imunisasi. Berarti harus imunisasi semua di sini. Nggak boleh melebar ke yang lain ya. Misalnya data samping. Kok bisa ada samping di sini? Padahal kita kan berbicara tentang imunisasi. Itu ya. Kalian harus baca di sini. Oke, lampiran ini hasil dari dokumentasi kalian ya yang ada di lapangan. Mulai dari datanya ya, jangan lupa data ini kalian harus mengambil di puskesmas, informasikan kepada pihak puskesmas bahwa data ini misalnya data nih berapa daftar anak yang imunisasi untuk hari ini ya. Jangan lupa kalian kalau turun ke lapangan jangan lupa ya data mahasiswa, data anak yang diimunisasi itu ya. Misalnya 16 orang atau 30 orang 30 orang ini yang datang hanya 20 orang. Ini harus ini ya, berarti yang data sesuai perencanaan awal 30, hasil di lapangan berarti 20 ya. Apa yang jadi kendala ini? Oke, karena biasanya kalau di Kabupaten Bima ini kan banyak yang bertani ya. Berarti apa analisa kita ini? Mungkin ini lagi musim panen misalnya. Ini berarti 10 orang ini lagi umumnya. Ini kalian harus bisa menganalisis sesuatu ya. Saya data apa lagi nih? Kalau di data di lapangan kira-kira apa? Datanya. Data kadernya misalnya. Data kadernya 11 orang kadernya. Tapi yang datang hanya misalnya hanya 5 orang dari setengah ya. Berarti ini kegiatan ini berjalan secara efektif atau tidak? Yang jelas kalau berdasarkan jumlah ini dilihat dari ini berarti kurang maksimal ya, kurang maksimal dalam kegiatan program imunisasi. Tapi kali targetnya misalnya targetnya jam 11.40 sebelum zuhur ya. Ternyata selesainya jam 2. Kan ini kan secara waktu kan nggak efektif ya. Oke. Ini diperhatikan untuk datanya. Oke. Dicatat apa yang saya sampaikan ini karena ini menjadi bahan untuk referensi kalian dalam penyusunan laporan. Foto, ini foto ya. Kalian usahakan foto itu
di daerah misalnya daerah A. Selamat datang di daerah A. Saya maunya seperti itu ya. Semua itu harus masuk di foto itu semua ya, biar saya lihat siapa yang hadir atau tidak. Terus apa lagi? Kira-kira ini bukti foto ya. Bukti foto pada saat persiapan imunisasi. Apa aja sih yang dipersiapkan ketika melakukan imunisasi ini? Itu ya yang diperhatikan oleh kalian-kalian ini. Ya. Apa yang disediakan awalnya yang perencanaan awal kan tadi sudah ya, hari ini imunisasi di daerah ini. Yang paling diketahui ini yang pokoknya perencanaan awal sudah disediakan semua belum? Mulai dari apa ini tangan apa kira-kira? Handscool ya, ini jangan lupa handscool, karena ini kan kalau berbicara imunisasi berarti harus berbicara steril ya, jadi steril dari bakteri. Jangan sampai ketika ada itu memasukkan ini ya, pada saat melakukan imunisasi, jangan sampai ini tidak steril ya, karena ini berkaitan dengan keselamatan anak ya. Terus apalagi yang diperhatikan? Terus apa yang diperhatikan lagi datanya nih fotonya? Ini fotonya biasanya sebelum memulai itu ada KTP-nya, kepala desanya semuanya. Biasanya ada dokumentasikan yang pada saat pembukaan. Ini foto-foto kegiatannya. Kegiatan ini apa aja sih yang dilakukan di imunisasi? Apa aja yang dilakukan? Misalnya mengukur ini ya caranya. Terus terakhir ya, ketika selesai imunisasi ya, apa aja sih yang dilakukan? Ada nggak penulisan laporan mereka? Penulisan laporan mereka tentang kegiatannya. Ini yang datang berapa orang, yang hamil berapa orang, hamil yang imunisasi berapa orang, yang imunisasi DPT berapa, PCV berapa, dan lainnya. Karena di kota maupun kabupaten ini lagi tinggi kasus sampah ya. Kayak untuk program pemerintah untuk saat ini berfokus pada sampah ya. Jadi ketika ada anak yang imunisasi sampah akan diberikan makanan tambahan biasanya. Ini bukti kegiatannya. Kegiatan supaya kalian harus mendokumentasikan ini ya lewat selfie atau foto bersama pada saat kegiatan imunisasi ya. Oke, gitu ya. Oke, coba diperhatikan, masih semangat? Masih. Ini berkaitan dengan tugas laporan kalian ya. Tugas laporan yang akan dilaporkan minggu yang akan datang ya. Ini langkah-langkah laporan penyusunannya. Tadi sudah dijelaskan dengan lebar ya. Langkah-langkahnya mulai dari data, penggunaan data, penyusunan kerangka laporan. Tadi ya sudah ya. Penulisan laporan. Jangan lupa ya, penulisan laporan ini seperti biasa ya, seperti aturan yang sudah ditetapkan oleh Polri ya, bahwa misalnya harus 12 ya. Oke, ini sudah semua ya. Dibahas pada lebar. Oke, ini ya studi kasusnya. Studi kasus. Ini kalian harus ini ya observasi terkait di lapangan tentang imunisasi.
terkait dengan imunisasi ya. Tadi sudah dibahas tentang laporan kita. Oke, ini ya yang perlu diperhatikan oleh kalian, ini kendala yang ada di lapangan serta solusi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kalian harus mengamati menganalisa dengan baik ya apa yang kekurangan yang ada di lapangan. Oke. Oke. Ada pertanyaan tentang imunisasi ini, tentang observasi kegiatan lapangannya ada? Coba, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaannya tentang observasi yang dilakukan ini? Tidak ada? Tidak ada Pak, sudah Oke, jelas. sudah paham semuanya? Ya. Oke, saya harap untuk laporan observasi lapangan ini ya ditulis sebaik-baiknya, karena hasil observasi itu sangat bermanfaat untuk kalian ya. Ya. Untuk kalian sebagai bahan analisa awal di lapangan. Oke, nah kita lanjut ya. Lanjut di tugas yang saya berikan kemarin tentang apa kemarin? Evaluasi proyek. Oke, tentang evaluasi proyek ya. Bagaimana mengevaluasi suatu proyek kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai ini ya, presentasikan tugas, kita istirahat 5 menit ya. Masih semangat? Masih. Oke, waktu istirahatnya sudah ya. Dia masih semangat? Masih. Oke, masih semangat ya, semangat ya. Walaupun kita siang-siang. Oke, waktu istirahatnya sudah, kita lanjut di presentasi tugas yang diberikan kemarin ya. Ya, kemarin ini akan kita presentasikan oleh teman-temannya. Ini tugasnya kemarin tentang evaluasi proyek ya. Oke, yang punya tugas silakan dipresentasikan. Oke. Ya, kamu betul. Di yang kedua nanti. Oh. Oke, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugas yang kemarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul evaluasi proyek. Dan membahas tentang Oke, baik. Mungkin Kalau temannya next ya. mungkin saudara saya akan menyampaikan materinya. Latar belakang, setiap proyek baik dalam skala kecil maupun besar membutuhkan
2 pembahasannya. Konsep evaluasi. Proyek evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menentukan efektivitas, efisiensi, dan relevansi sebuah proyek. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga sepanjang siklus hidup proyek. Oke, jangan dipercepat ya, ini dibaca pelan-pelan aja supaya temannya bisa paham dari tugas kalian ya. Next. Konsep evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proyek berlangsung. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan segera atau perbaikan di tengah jalan. Karakteristiknya dilakukan secara berkala, fokus pada proses, dan hasilnya bersifat internal untuk tim proyek. Contoh implementasinya, rapat mingguan atau weekly meeting, pemantauan progres harian, dan uji coba fitur produk sebelum diluncurkan sepenuhnya. Manfaatnya yaitu memungkinkan deteksi dini masalah sehingga risiko kegagalan total dapat diminimalisir. Next. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah proyek atau fase besar proyek selesai. Fokus utamanya adalah pada hasil akhir dan dampak. Karakteristiknya yaitu dilakukan di akhir siklus, fokus pada output dan outcome, serta hasil sering digunakan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder eksternal atau donor. Contoh implementasi: audit proyek di akhir tahun, laporan akhir keberhasilan proyek, mensurvei kepuasan klien setelah serah terima pekerjaan. Manfaatnya yaitu menentukan apakah investasi proyek sebanding dengan hasil yang didapat dan memberikan pembelajaran untuk proyek di masa depan. Lanjut. Oke, ya. Nanti untuk selesai kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan ya, 5 pertanyaan boleh. Ya. Oke, dipersilakan untuk Oke, dipersilakan. bertanya terkait apa yang menjadi tugas teman-temannya. Ya, 5 pertanyaan ya. Baik, saya akan bertanya pada kelompok 5. Apakah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sudah berlandaskan pada data dan informasi yang nyata yang diperoleh dari lokasi sasaran? Oke, dibaca pelan-pelan aja ya. Ini berkaitan dengan anggaran ya. Coba dibaca ulang. Apakah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Oke, sudah. Terus lanjut apa? sudah berlandaskan pada data dan informasi nyata yang diperoleh dari lokasi sasaran? Oke, itu pertanyaannya. Ini berkaitan dengan anggaran ya. Oke, mau dijawab dulu apa mau ditampung dulu ini? Tampung dulu. Tampung dulu. Tampung dulu. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua dipersilakan. Oke, pertanyaan kedua ya. Ayo, apakah tujuan proyek Lanjut ya. Apakah tujuan proyek dan selaras dengan kebijakan atau kebutuhan organisasi dan masyarakat? apakah tujuan proyek ini selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya? Gitu. Organisasi dan masyarakat, Pak. Ya, organisasi dan masyarakat.
seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Jika ada keterlambatan apa penyebabnya dan bagaimana dampak terhadap hasil akhir. Oke, ini ya untuk 3 pertanyaan dulu ya, silakan dijawab untuk teman-teman yang presentasi dulu. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Mulyana. Apakah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sudah berdasarkan data dan informasi nyata yang diperoleh dari lokasi sasaran? Secara ideal dan normatif, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan pada data dan informasi nyata yang diperoleh langsung dari lokasi sasaran. Namun, dalam praktiknya, kualitas ketergantungan pada data ini sangat bergantung pada sistem manajemen yang digunakan. Yang pertama adalah mekanisme pengumpulan data di lokasi sasaran. Untuk memastikan anggaran tidak melesat, organisasi biasanya melakukan beberapa langkah pengambilan data, yaitu analisis situasi, musyawarah perencanaan pembangunan, data di lapangan atau data yang diambil secara nyata di lapangannya. Yang kedua, transformasi data menjadi anggaran. Data yang diperoleh dari lapangan diolah menggunakan metode tertentu agar menjadi angka anggaran yang rasional. Berarti data yang diambil itu sesuai dengan sasarannya karena diambil secara langsung di tempat kejadian. Gimana? Terus sasarannya berapa? Dan kalian perkirakan sasarannya berapa? Misalnya data yang kita ambil, misalnya kita mengambil data di puskesmas, yaitu kita mengambil data sasaran yang baik yang ada di lingkungan wilayah puskesmas tersebut, tapi tidak dalam jumlah angka. Oke. Oke, pertanyaan kedua apa? Apa tujuan proyek selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan organisasi dan masyarakat? Oke, ya. Nah, program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan teman-teman. Ini yang coba dijawab.
pertama yaitu keselarasan dengan kebutuhan organisasi. Adapun proyek harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai visi dan misi organisasi. Keselarasan ini biasanya diukur melalui pencapaian target strategis, efisiensi sumber daya, kepatuhan regulasi. Keselarasan dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah proyek dikatakan berhasil jika mampu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Hal ini dipastikan melalui ketepatan solusi, aksesibilitas dan keadilan, peningkatan kualitas hidup. Dan selanjutnya cara mengukur keselarasan. Untuk memastikan kedua aspek di atas bertemu, proses perencanaan biasanya melibatkan yaitu analisis pemangku kepentingan, uji konsistensi, monitoring dan evaluasi. Risiko ketidakselarasan. Jika tujuan proyek tidak selaras dengan kebutuhan nyata, maka akan terjadi yang pertama proyek mangkrak atau sia-sia. Yang kedua pemborosan anggaran. Yang ketiga konsistensi sosial. Proyek mangkrak atau sia-sia yaitu fasilitas atau sistem yang dibangun tidak digunakan karena masyarakat tidak membutuhkannya. Gimana ini jawabannya? Berarti proyek itu ini yang dibuat karena untuk kepentingan masyarakat ya, dalam kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu terpenuhi ya. Oke, pertanyaan nomor ketiga. Pertanyaan nomor 3 yaitu apakah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan? Jika ada keterlambatan, apa penyebabnya dan bagaimana dampak pada hasil akhir? Untuk menentukan apakah seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal, terbuka peninjauan pada dokumen pemantauan atau monitoring atau laporan kemajuan proyek. Dalam manajemen proyek, kesesuaian jadwal biasanya diukur dengan membandingkan rencana awal pada Gantt chart dengan realistis di lapangan. Berikut analisis umum mengenai keterlambatan dan dampaknya. Yang pertama, evaluasi kesesuaian jadwal. Secara ideal, kegiatan harus mengikuti ini masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyebab umum keterlambatan yaitu jika terjadi keterlambatan biasanya dipicu oleh beberapa faktor, yaitu kendala teknis dan administratif. Yang kedua, ketersediaan responden atau sasaran. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang ketiga, faktor eksternal. Yang ketiga yaitu dampak pada hasil akhir. Keterlambatan bukan sekadar masalah waktu, tapi juga mempengaruhi kualitas keluaran atau output proyek, yaitu mencakup penurunan kualitas data, membengkakkan biaya, tidak tercapaian target atau efek domino, dan kehilangan relevansi. Yang keempat, langkah mitigasi untuk menjaga agar hasil akhir tetap optimal meskipun ada keterlambatan biasanya dilakukan caranya yaitu yang pertama rescheduling atau penjadwalan ulang. Yang kedua crash program. Yang ketiga evaluasi yang berjalan. Terus bagaimana cara kalian mengevaluasi keadaannya? Atau berikan contohnya bagaimana cara kalian memulihkannya? Ini yang itu pertanyaannya, coba berikan contoh edukasi terkait evaluasi nyatanya. Karena tadi kan di pembahasan sebelumnya kan sudah dibahas tentang evaluasi ya. Coba berikan contoh di imunisasi. Iya.
jadwal dan keterlambatan. Penyebabnya yaitu cuaca yang buruk yang menghambat distribusi ke desa terpencil atau adanya kekosongan stok vaksin di tingkat pusat. Dampaknya yaitu terputusnya rantai kekebalan komunitas yang berisiko menimbulkan kejadian bencana atau pasien seperti campak atau difteri di wilayah tersebut. Solusinya adalah melakukan kegiatan SK, immunization atau imunisasi kejar untuk mengejar ketertinggalan jadwal akibat kendala tersebut. Gimana? Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Satu pertanyaan boleh udah. Ada pertanyaan tadi. Yuk. Dapat. Ya. Apakah anggaran waktu dan tenaga dipakai sesuai rencana? Itu ya? Ya, betul. Silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pus. Apakah anggaran waktu digunakan sesuai rencana dalam manajemen program kesehatan seperti imunisasi atau operasional rumah sakit? Penggunaan anggaran waktu sangat menentukan apakah target capaian seperti universal child education dapat terpenuhi. Untuk menilai apakah anggaran waktu telah digunakan sesuai rencana, kita perlu meninjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, sinkronisasi dengan kalender operasional. Anggaran waktu yang ideal disusun dalam bentuk jadwal minggu atau timeline kegiatan. Contohnya yaitu jika dalam rencana kegiatan disebutkan bahwa pendataan sasaran imunisasi dilakukan pada minggu ke-1 dan pelaksanaan dilakukan pada minggu ke-3, maka penggunaan waktu dianggap sesuai rencana jika pada minggu ke-3 petugas sudah berada di lapangan dengan data yang valid. Alat kontrol. Penggunaan Gantt chart atau aplikasi pemantau kinerja biasanya digunakan untuk melihat persentase program harian dibandingkan dengan target waktu yang ditetapkan. Yang kedua yaitu efisiensi waktu pelayanan. Dalam layanan kesehatan, anggaran waktu juga berkaitan dengan durasi pelayanan per individu, yaitu kesesuaian, ketidaksesuaian. Yang ketiga, kendala dan defisiensi waktu. Faktanya, jarang sekali proyek berjalan 100% tepat waktu tanpa hambatan. Beberapa alasan mengapa anggaran waktu sering meleset yaitu waktu tunggu, keterlambatan kedatangan vaksin dari dinas kesehatan tingkat atas sering memaksa jadwal pelaksanaan di tingkat puskesmas mundur. Kondisi geografis. Di wilayah dengan medan sulit, waktu yang dianggarkan untuk perjalanan dinas seringkali lebih singkat daripada realitas di lapangan, sehingga memotong waktu pelaksanaan kegiatan inti. Yang keempat, dampak jika waktu tidak sesuai rencana, itu beban biaya operasional, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan kualitas data.
Oke, dibaca. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah evaluasi formatif dan sumatif bukanlah dua pilihan yang harus dipilih salah satu, melainkan dua instrumen yang harus digunakan secara bersamaan dalam manajemen proyek yang sehat. Evaluasi formatif berfungsi sebagai pemandu agar proyek tetap berada di jalur yang benar. Sementara evaluasi sumatif berfungsi sebagai hakim menilai keberhasilan akhir proyek tersebut. Sarannya, manajer proyek disarankan untuk menyusun rencana evaluasi sejak tahap perencanaan awal atau planning, menentukan indikator kinerja utama atau KPI yang jelas, yang bersikap objektif dalam menerima hasil evaluasi baik itu formatif maupun sumatif. Oke, itu ya dulu tentang seperti yang diberikan tentang evaluasi proyek. Bagaimana mengevaluasi suatu proyek sesuai dengan apa? Sesuai dengan perencanaan awal. Apakah kegiatan ini berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan? Iya. Oke, silakan ditutup. Oke, Mahasiswa. baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang kedua, mana kelompok kedua? Silakan mempresentasikan hasil tugas yang sudah diberikan. Baik, kita akan presentasikan Oke, sebentar ya. Oke, ini untuk kelompok kedua. Oke, silakan diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, seperti apa yang kita rasakan pada hari sore hari ini. Langsung saja kita akan mempresentasikan manajemen risiko proyek kesehatan. Langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada saudara kita. Latar belakang dalam pelaksanaan proyek khususnya di bidang kesehatan terdapat berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Ketidakpastian tersebut dikenal sebagai risiko yang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, serta kondisi lingkungan yang tidak terduga. Proyek kesehatan
sistematis dan terencana, termasuk dalam pengelolaan risiko. Manajemen risiko proyek menjadi aspek penting dalam administrasi proyek kesehatan karena dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, mengurangi dampak negatif, serta meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Definisi manajemen proyek kesehatan. Menurut World Health Organization, manajemen risiko dalam bidang kesehatan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, manajemen risiko di bidang kesehatan adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara terintegrasi dalam seluruh kegiatan pelayanan kesehatan guna meminimalkan dampak negatif terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan organisasi. Menurut Healthcare, manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek guna meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan peluang yang dapat mendukung keberhasilan proyek. Definisi umumnya adalah manajemen risiko proyek kesehatan adalah proses sistematis dan terintegrasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek dan kualitas pelayanan kesehatan dengan tujuan meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dua jenis-jenis risiko dalam proyek kesehatan. Risiko yang pertama adalah risiko teknis. Risiko teknis berkaitan dengan penggunaan teknologi, metode, atau prosedur dalam pelaksanaan proyek kesehatan. Yang kedua adalah risiko sumber daya atau SDM dan logistik. Risiko yang berkaitan dengan keterbatasan tenaga kerja, dana maupun sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah risiko manajerial. Risiko yang muncul akibat kelemahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan proyek. Selanjutnya adalah risiko lingkungan. Risiko yang berasal dari faktor eksternal seperti kondisi alam, sosial, budaya masyarakat. Selanjutnya adalah risiko kebijakan dan regulasi. Risiko yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Kemudian adalah risiko keuangan. Risiko yang berkaitan dengan pembiayaan proyek. Yang terakhir adalah risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko yang berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja dan pasien. Tiga adalah proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan strategi dalam mengelola risiko. Yang kedua adalah identifikasi risiko, mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi selama proyek yang berlangsung. Yang ketiga adalah analisis risiko, menilai kemungkinan terjadi risiko serta dampak terhadap proyek. Yang keempat adalah penanganan risiko, menyusun strategi untuk mengurangi, menghindari, atau menerima risiko. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, memantau risiko secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan. Yang keempat adalah identifikasi risiko dalam proyek kesehatan. Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali seluruh potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar hasil identifikasi lebih komprehensif. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko dilakukan melalui berbagai metode seperti analisis dokumen proyek, brainstorming, wawancara dengan ahli, serta observasi lapangan. Metode tersebut digunakan untuk menggali informasi mengenai potensi risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Selanjutnya, dalam proyek kesehatan, risiko sering diidentifikasi antara lain keterlambatan distribusi obat, kekurangan tenaga medis, gangguan sistem informasi kesehatan, serta penolakan masyarakat terhadap program kesehatan. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan risiko ke dalam kategori tertentu agar memudahkan dalam proses analisis dan penanganan. Yang kelima adalah mitigasi risiko dalam proyek kesehatan. Mitigasi risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi risiko serta meminimalkan dampaknya. Strategi mitigasi disusun berdasarkan hasil analisis
untuk meningkatkan penerimaan terhadap program kesehatan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tetap berjalan meski menghadapi berbagai tantangan. Yang keenam adalah manfaat dari manajemen risiko dalam proyek kesehatan. Manajemen risiko memberikan manfaat seperti meningkatkan keberhasilan proyek, mengurangi kerugian, membantu pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan manajemen risiko yang baik, proyek kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih kepada Saudara Ginda yang telah membacakan mengenai manajemen risiko proyek kesehatan. Dan langsung saja kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempertanyakan mengenai tentang manajemen risiko proyek kesehatan. Ya, dipersilakan. Ya, Saudari. Apakah rencana tersebut memuat tujuan, sasaran, tanggung jawab masing-masing pihak, metode yang digunakan, jadwal kegiatan serta sumber daya yang dialokasikan secara jelas dan terukur. Mohon diulang. Apakah rencana tersebut memuat tujuan, sasaran, tanggung jawab masing-masing pihak, metode yang digunakan, jadwal kegiatan, serta sumber daya yang dialokasikan secara jelas dan terukur? Ya, selanjutnya. Oke, dua pertanyaan aja ya. Dua pertanyaan aja. Karena mengingat waktu ini sudah memasuki sore hari ya. Ya, Saudara Dominus juga. Apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan? Lanjut. Supaya risiko tidak terjadi. Oke, silakan dijawab. Untuk kelompok manajemen. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nisa yang akan dijawab oleh Saudari Andriani. Ya, rencana tersebut disusun lengkap dengan unsur-unsur yang Anda sebutkan. Semuanya tertuang secara jelas, terperinci dan memiliki indikator ukur yang pasti. Diatur dalam dokumen induk rencana induk pengelolaan risiko bencana aset publik. Tujuan dan sasaran. Tujuan utama melindungi aset publik strategis, menjadi kelangsungan layanan dasar, memastikan pemulihan pasca bencana berjalan cepat, dan menstabilkan anggaran negara atau daerah dari lonjakan biaya tak terduga. Sasaran terukur tahun 2026 melindungi minimal 70% fasilitas pendidikan, kesehatan, dan gedung pelayanan publik di 32 provinsi berisiko tinggi, serta 40% aset infrastruktur vital atau jalan, jembatan, irigasi. Tanggung jawab masing-masing pihak dibagi tegas dengan tugas yang terukur. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, mengawasi ketaatan aturan, indikator ketepatan waktu penyaluran dana APBN. BPLDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, mengelola dana poli, memilih mitrasi asuransi atau reasuransi, mengurus klaim indikator, akurasi pengelolaan dana, lebih kurang 99% laporan keuangan tepat waktu. Pemerintah daerah mendata aset, memverifikasi kelayakan, mengajukan perlindungan, melaporkan kerusakan indikator, kelengkapan data aset, lebih kurang 95%, kecepatan pelaporan kejadian kurang lebih 3 hari.
konsorsium asuransi atau reasuransi menanggung risiko membayar klaim sesuai ketentuan indikator pembayaran klaim sesuai jadwal 100%, penyelesaian sengketa kurang lebih 5% dari total kasus. Baik, apakah saudari Anissa bisa diterima jawaban yang dipaparkan oleh saudari Anggreni? Ya, terima kasih. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari saudara Terus Tunggal yang dijawab oleh saudari Mimi Anggreni. Dalam konteks manajemen risiko, langkah-langkah untuk memastikan risiko tidak terjadi disebut dengan strategi mitigasi atau pencegahan. Untuk tugas manajemen risiko Anda, langkah-langkah pencegahan ini harus disusun secara sistematis agar risiko bisa ditekan sebelum memberikan dampak pada proyek. Risiko yang pertama, identifikasi dini. Langkah pertama adalah melihat risiko sebelum dia muncul. Analisis data historis, mempelajari kegagalan pada proyek serupa sebelumnya. Yang kedua, brainstorming, melibatkan seluruh anggota tim untuk mendaftarkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Yang ketiga, observasi lapangan, melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk melihat kendala fisik atau teknis. Analisis dan penilaian risiko. Setelah diidentifikasi, risiko harus diukur kekuatannya menggunakan yang pertama, matriks probabilitas dan dampak, menentukan mana risiko yang sangat mungkin terjadi dan sangat berbahaya. Fokuskan pencegahan pada risiko dengan skor tertinggi. Yang kedua, penentuan prioritas. Fokuskan sumber daya pada risiko yang dapat menghentikan proyek secara total, misalnya masalah legalitas atau keselamatan. Selanjutnya, implementasi strategi mitigasi atau pencegahan pertama. Yang pertama, eliminasi atau avoidance, mengubah rencana proyek untuk menghindari risiko sepenuhnya. Contoh, jika cuaca buruk diperkirakan terjadi, jadwal pengeluaran dorongan digeser ke bulan lain. Redukasi atau reduction, mengurangi peluang terjadinya risiko melalui prosedur. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, memastikan tim memiliki kompetensi yang cukup sehingga kesalahan manusia atau human error bisa diminimalisir. Selanjutnya, penetapan prosedur operasional standar atau SOP, membuat aturan main yang jelas agar tidak ada ruang untuk improvisasi yang berbahaya. Setiap langkah kerja harus memiliki panduan teknis, penggunaan alat pelindung atau sistem keamanan otomatis seperti firewall pada sistem informasi atau APBD pada proyek fisik. Selanjutnya, monitoring dan early warning system atau EWS. Pencegahan juga berarti memiliki alarm sebelum risiko benar-benar meledak. Yang pertama, indikator risiko utama menetapkan tanda-tanda awal. Contoh, jika stok bahan baku turun di bawah 20%, itu adalah tanda risiko keterlambatan produksi dan akan terjadi. Review berkala, melakukan evaluasi setiap minggu untuk melihat apakah ada risiko baru yang muncul. Oke, dipersingkatnya tidak. Baik, di mana saudara bertiga? Baik, kita akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan adalah manajemen risiko proyek merupakan fokus penting dalam administrasi proyek kesehatan yang bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Risiko dalam proyek kesehatan sangat beragam, mulai dari aspek teknis hingga kebijakan. Proses manajemen risiko meliputi perencanaan, identifikasi, analisis, mitigasi, serta monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan. Identifikasi dan mitigasi risiko menjadi langkah kunci dalam mengendalikan risiko secara efektif. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, proyek kesehatan dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Baik, kita akan menutup observasi hari ini, presentasi hari ini. Apabila ada kekurangan, itu datang dari pribadi kita. Apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian,
Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mengenai resiko ya. Bagaimana mengendalikan suatu resiko ya yang terjadi di lapangan. Ini tadi sudah dijelaskan ya untuk di pas penyampaian materi terkait penyusunan aturan program. Ini salah satu tadi ya resiko masalah teknis ya, masalah teknis dimana tadi ya ada penolakan tentang imunisasi di kawasan terpencil ya karena budayanya masih kental ya, itu salah satunya. Saya penolakan dari ketua adat tentang imunisasinya. Jadi mengenai resikonya seperti apa ya? Itu berarti ini ya pendekatan yang stakeholder ya dengan ketua adatnya memberikan pemahaman tentang imunisasinya. Oke, silakan. Silakan. Oke, untuk hari ini ya kita sudah menyelesaikan beberapa hal ya mengenai dari penyusunan laporan proyek ya dan mempresentasikan tugas yang diberikan minggu lalu ya. Dan dipresentasikan hari ini. Oke, ini sudah selesai semua ya. Oke, karena berkaitan waktunya sudah ini ya, sudah 1 jam lebih. Oke, saya tutup pertemuan hari ini ya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.